Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang ziaratul kubur. Halaman 189. Halaman 189. Ziaratul kubur, kuburi. Ya, berziarah ke kubur. Ya, berziarah ke kubur. Halaman 189. Wa tushra'u ziyaratul kuburi lil-itti'adhi wa tadhakkuril akhirati. Halaman 189. Wa tushra'u ziyaratul kuburi lil-itti'adhi wa tadhakkuril akhirati syaritatun alla yaqula indaha ma yughdibur rabba subhanahu wa ta'ala ka du'ail maqburi wal istighathati bihi min dunillahi ta'ala wal istighathati bihi min dunillahi ta'ala wa nahwi dhalika. Wa tushra'u ziyaratul kubur, disyariatkan ziarah kubur. Disyariatkan ziarah kubur lil itti'adhi, untuk mengambil pelajaran, wa tadhakkuril akhirati, dan ingat kehidupan akhirat, dan mengingat akan kehidupan akhirat. Ya, dan mengingat kehidupan akhirat. Syaritatun, dengan syarat alla yaqula, tidak mengucapkan alla yaqula, tidak mengucapkan indaha, di sisi kubur, ya, ma yughdibur rabba subhanahu wa ta'ala, apa yang mendatangkan kemurkaan Allah, apa yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka du'ail maqburi, seperti berdoa kepada penghuni kubur. Seperti berdoa kepada penghuni kubur. Berdoa itu meminta kepada penghuni kubur.
Dan ini sumbernya, sebabnya karena ada keyakinan yang batil bahwa orang yang meninggal dunia bisa melihat orang yang hidup dan bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Ini sumbernya dari itu, dari keyakinan yang rusak. Apa keyakinan yang rusak? Meyakini bahwa orang yang telah meninggal tahu keadaan orang yang hidup, bisa melihat, bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Ketika orang datang ke kuburannya, meyakini bahwa orang yang ada di kubur itu tahu ketika dia dikunjungi, dia bisa melihat. Nah, ini keyakinan batil. Oleh sebabnya dengan keyakinan ini muncullah kebatilan, kesyirikan, yaitu apa? Berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur. Wal istighatsati bihi min dunillah, dan beristighatsah. Beristighatsah itu meminta juga, meminta untuk diangkat kesulitan. Jadi kita dalam keadaan kesulitan, ya, kesusahan yang sangat berat, jadi kita meminta untuk diangkat kesulitan tersebut, maka ini disebut dengan istighatsah. Istighatsah. Dan beristighatsah min dunillahi ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala, kepada selain Allah. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya, ya, dan semisalnya. Maka jangan kalian percaya dengan hadis yang lemah, dan ini dijadikan sebagai landasan oleh sebagian besar kaum muslimin, kiai-kiainya dan ulama-ulamanya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian punya kebutuhan, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Ini hadisnya lemah. Apa? Iya, semisalnya. Iya, udah sampai situ aja. Iya, jadi ini banyak dijadikan apa? Pegangan. Kenapa kamu meminta, beristighatsah, berdoa meminta kepada penghuni kubur, minta tolong kepada penghuni kubur? Mereka punya dalil. Dalilnya apa? Apabila kalian punya kebutuhan, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Dan bahkan ada seorang ulama besar terkecoh dengan hadis ini, dan dia mengatakan bahwa memang hadis ini lemah, tapi hadis ini mujarrab, katanya. Mujarrab itu tahu? Teruji. Orang yang mempraktekannya langsung apa yang dia inginkan dia dapatkan. Seorang ulama besar sampai mengomong bicara seperti itu, ulama hadis. Dan dia tahu hadis ini lemah, dan dia katakan hadis ini memang lemah, tapi mujarrab, bisa diuji kebenarannya. Dan banyak orang yang membuktikannya. Kalau ada hajat, maka minta tolong kepada penghuni kubur, maka hajatnya akan tersampaikan. Ini syirik atau tidak? Syirik besar. Jadi memang banyak yang tergelincir. Makanya di dalam Islam ini nggak bisa diterima hadis lemah. Hadis lemah nggak bisa diterima, baik dalam masalah akidah maupun di dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih. Karena kalau kita terima hadis yang lemah, rusak agama ini. Terlebih lagi hadis palsu. Hadis lemah saja kita tidak boleh menerimanya, terlebih lagi hadis palsu atau hadis la aslalahu, enggak ada sanadnya dia. Tapi orang ngomong ini hadis, tapi dicari-cari sanadnya enggak ada. Salah satu hadis yang enggak ada sanadnya dan dijadikan pegangan oleh sebagian besar kaum muslimin, yaitu hadis tentang Nur Muhammad. Pernah dengar? Nur Muhammad itu Barzanji yang sering dibaca-baca ketika ada acara pernikahan. Itu cerita
Nabi Muhammad, dan sebelum cerita Nabi Muhammad cerita tentang Nur Muhammad. Tentang Nur Muhammad, dan keyakinan Nur Muhammad ini keyakinan kekufuran, kufur besar, dan ini banyak diyakini oleh kalangan orang-orang sufi, dan bahkan di kalangan NU juga ini diyakini Nur Muhammad ini. Iya kan? Diyakini Nur Muhammad ini. Kalau kita menerima keyakinan Nur Muhammad ini, maka keyakinan kita akan mirip sekali dengan keyakinan orang Nasrani. Muhammad yang di Mekah ada hubungannya dengan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah cahaya Allah. Allah menciptakan alam semesta itu dengan bahan bakunya Nur Muhammad. Nur Muhammad Allah Qadim, Nur Muhammad juga Qadim. Ya. Jadi ada yang Qadim selain apa? Allah. Hati-hati dengan keyakinan Nur Muhammad ini. Dan ini sudah merebak keyakinan Nur Muhammad ini di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin, dengan berhujakan hadis yang palsu, dan bahkan la aslalahu, enggak ada sanadnya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku enggak akan ciptakan alam semesta ini. Dari hadis yang la aslalahu ini, ya, yang enggak ada sanadnya, yang enggak ada dasarnya, ini dijadikan keyakinan bahwa Allah menciptakan alam semesta, bahan bakunya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah apa? Allah. Karena Qadim itu tahu ya, seperti apa? Kekal. Sebagaimana Allah apa? Kekal, yang enggak ada apanya. Makanya bahaya. Dan itu banyak diyakini tentang Nur Muhammad ini. Ya. Makanya jangan diterima hadis-hadis apa? Hadis palsu, lemah, ya, dihindari. Kecuali kalau hadis lemah ditopang dengan hadis yang lainnya sehingga dia kuat, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hadisnya hasan. Orang yang lemah hafalannya kemudian dikuatkan lagi dengan perawi yang lemah juga hafalannya, sama-sama lemah hafalannya. Nah, kalau gabung kan jadi kuat dia. Nah, begitu dia. Istilahnya di dalam ilmu apa? Dalam ilmu hadis. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan, wan nisa'u karrijali. Ada di bawahnya paragraf yang baru. Wan nisa'u karrijali fi istihbabi ziyaratil quburi. Limusyarakatihinna lahum fil illati allati min ajliha syuri'at ziyaratul quburi. Iya, li ajliha, min ajliha syuri'at ziyaratul quburi. Wan nisa karrijal. Kaum perempuan seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan seperti kaum laki-laki fi istihbabi ziyaratil kubur, dalam hal dianjurkannya ziarah kubur. Dalam hal dianjurkannya ziarah kubur. Li musyarakatihinna, karena kebersamaan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Apa? Karena kebersamaan kaum perempuan dengan kaum laki-laki fil illati, dalam illat, ya, sebab atau alasan,
dalam sebab atau alasan illat, min ajliha, yang karenanya apa? Yang karenanya syuriat ziaratul kuburi, dianjurkan ziarah kubur. Iya. Akan tetapi memang di sini ada larangan khusus untuk wanita. Disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun ada kelemahan, akan tetapi seingat Ustaz, hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, bahwa Allah melaknat wanita-wanita zawaratil kubur, yang sering-sering menziarahi kubur. Jadi yang penting jangan sering-sering. Ya, dianjurkan mereka ziarah kubur bagi wanita, tapi jangan sering-sering. Akan tetapi para ulama Hanabilah dan juga ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Saudi di zaman sekarang ini umumnya mereka melarang wanita untuk ziarah kubur, karena berdasarkan kepada hadis Allah melaknat kepada wanita-wanita zawaratil kubur, yaitu yang mengunjungi kubur. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Albani, zawaratil kubur di sini maksudnya sering-sering. Iya. Jadi kembali kepada dasar bahwa Nabi SAW dahulu pernah melarang ziarah kubur karena masih dekatnya manusia dengan kesyirikan. Lalu kemudian Nabi membolehkan untuk ziarah kubur. Kunjungilah ziarah kubur, dan itu perintah umum untuk laki-laki dan juga perempuan. Hanya saja khusus untuk wanita, mereka dianjurkan ziarah kubur, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Karena hati wanita itu sangat lemah. Dikhawatirkan dia akan meratap. Ya, dikhawatirkan dia akan meratap. Dan ziarah kubur itu dianjurkan kapan saja. Yang terpenting jangan mengkhususkan harinya. Mau Ramadan, dikhususkan baru dia ziarah kubur. Ini bid'ah. Atau mengkhususkan hari raya, kapan saja tafadhol. Jangan ada pengkhususan. Ya, jangan ada pengkhususan. Kalau memang waktunya mau berziarah, tepatnya mau hari raya, memang dia nggak mengkhususkan, ya tafadhol. Tapi memang kalau orang-orang itu menjadikan itu kebiasaannya, memang ketika mau Ramadan di situ dia ziarah, maka lebih bagus dihindari ziarah kubur untuk ketika mau Ramadan, supaya menyelisihi perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang, karena mereka mengkhususkan. Yang salah itu mengkhususkan mau Ramadan di situ dia ziarah. Nah, itu kesalahannya di situ. Jadi yang umum jangan dikhususkan. Jadi kapan saja, mau siang mau malam, tafadhol. Iya kan? Karena Nabi SAW juga pernah menziarahi kubur di waktu malam, sehingga akhirnya diikuti oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu ya. Yang penting tadi ziarah kubur tujuannya untuk mengambil pelajaran, ingat akhirat, dan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa kepada penghuni kubur. Ya, hati-hati minta doa kepada penghuni kubur, karena minta doa ini kan sebetulnya nggak ada masalah. Tapi meminta pertolongan kepada makhluk yang Allah tidak memberikan kemampuan kepadanya, bukankah ini syirik? Ya, orang yang meninggal nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, kita minta tolong sama dia, padahal dia tidak mampu. Ini syirik atau tidak? Syirik. Meskipun minta doa, ya kan, minta doa karena dia nggak dengar, nggak punya kemampuan.
Nah inilah yang disebutkan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hingga sampai meminta doa kepada orang yang meninggal dunia, dikatakan ini syirik akbar. Kenapa? Karena minta tolong kepada makhluk yang Allah tidak berikan kemampuan, kekuasaan kepadanya. Ya, dia kan nggak ada kuasa mendengar, untuk melihat, untuk mengetahui, kan nggak ada kuasa dia. Iya kan? Hatta sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga tak punya kuasa untuk mengetahui, melihat, mendengar yang menziarahinya. Kalaupun ada yang mengucapkan salam, maka salam ini yang menyampaikannya siapa? Malaikat. Begitu juga penghuni kubur, yang menyampaikannya siapa? Malaikat. Jadi nggak bisa mendengar, nggak bisa mengetahui. Ini batil ya, keyakinan kebatilan. Terlebih lagi orang yang baru meninggal diyakini ruhnya itu, arwahnya itu lalu lalang keliling-keliling di rumahnya selama 40 hari. Ini nggak betul ini. Keyakinan ini batil. Ya, keyakinan ini adalah batil, berbahaya. Dan keyakinan ini ada bahayanya. Ya coba dengarkan dulu Ustaz. Jangan ada yang cerita. Ayo dengarkan dulu Ustaz. Yang sangat disayangkan sekali sebagian kaum muslimin yang sufi, mereka meyakini seperti ini, bahwa orang-orang yang soleh itu ketika mereka meninggal dunia, arwah mereka itu bisa apa? Bisa keliling-keliling. Siapa yang minta tolong sama dia, itu langsung datang. Makanya para ulama-ulama mereka, kiai-kiai mereka ngajarkan kepada umat Islam, kalau kalian punya masalah, panggil nama Syekh Abdul Qadir Jilani, minta tolong sama dia. Yang penting apa? Yakin seyakin-yakinnya, pasti dia akan datang. Minta kepada Nabi Muhammad, pasti dia akan datang rohnya, arwahnya. Ini dikatakan oleh mereka, dan ini banyak YouTube-nya. Iya kan? Jemaahnya banyak pula, dan jemaahnya Masya Allah semuanya, wah sampai nangis-nangis, ya kan, dengarkannya. Padahal yang diajarkan apa? Syirik. Minta tolong kok kepada makhluk, kok dilupakan siapa? Allah. Ini bahaya, jangan sampai kalian terpengaruh dengan keyakinan ini. Iya. Dan dugaan Ustaz, saudara-saudara kita, para ulama-ulama dan kiai-kiai di NU, yang Ustaz ketahui sekarang ini, mereka membolehkan itu dan menganjurkan istighosa kepada al-makbur, kepada orang yang meninggal dunia. Ini tauhid kata mereka. Yang mengatakan ini syirik itu hanya orang Wahabi. Dan yang syirik itu orang Wahabi kata mereka. Jadi dibalik sama mereka. Inilah tauhid. Yang syirik itu mereka orang-orang Wahabi, yang hanya membolehkan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Waduh, dibalik, pening Ustaz. Iya kan? Model-model yang seperti ini. Ini yang ngerti bahasa Arab, kiai-kiai, ustaz-ustaz, habib-habib pula yang ngaku dirinya keturunan Nabi, ngajarkan umat kesyirikan. Iya kan? Apa jadinya umat ini? Makanya nggak ada artinya kita beribadah, rajin puasa, sholat, zikir kemana-mana, bawa tasbih, alat tasbih, zikir kemana-mana, tapi berbuat syirik. Nggak ada artinya, nol. Di pandangan Allah nol. Dan kelak pada hari kiamat diancam neraka kekal selama-lamanya. Makanya jangan antum terkesima dengan tampilan Habib, keturunan Nabi, pakai serban putih, nengoknya aja kita, wah langsung, iya kan? Takjub, iya kan? Iya kan? Jangan. Kalau isinya, ya memang seperti apa? Mereka ini seperti apa? Seperti roti, ya kan? Yang kelihatannya enak, cantik, tapi dalamnya ada racun, dalamnya ada rinso, iya kan? Iya kan? Dicampur rinso, memang wangi apa? Waktu kita makan apa? Mati kita. Kayak gitu. Jangan terkesima dengan apa? Penampilan. Ke mereka kan penampilan kan meyakinkan kan? Jubah nggak pernah lepas,
serban nggak pernah lepas, pakaiannya selalu putih terus. Ini kan sunnah kan, pakaian putih kan sunnah. Penampilan Masya Allah, janggut Masya Allah, iya kan? Hafal Al-Quran Masya Allah, banyak hafal hadis. Bahasa Arab jangan ditanya lagi. Kalau bahasa Arab, wah memang ahlinya. Tapi melakukan syirik nggak ada artinya. Mengajarkan syirik juga ada artinya. Makanya ini pondasi yang paling utama, ya. Ya meskipun memang kita ini belajar fikih, tapi memang kasusnya karena ini berbicara tentang apa? Masalah kubur. Karena memang berhala umat Islam hari ini kuburan. Bukan patung-patung itu, kuburan. Berhala kaum muslimin ini hari ini kuburan. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku patung yang disembah oleh umatku. Nah, alhamdulillah Saudi Arabia sekarang dikuasai oleh penguasa yang salafi. Jadi kuburan Nabi betul-betul dijaga. Ada orang yang doa ngadap kuburan Nabi, langsung dipentung sama satpamnya. Iya kan? Iya kan? Oh kan gitu. Iya kan? Ayo syirik, ayo suruh apa? Boleh lama-lama. Iya kan? Coba kalau yang menguasai orang sufi, habislah. Kuburan Nabi itu udah disembah itu. Orang pada sujud. Meraung-raung, ya kan? Iya kan? Ramai orang apa? Banyak kesyirikan. Kalau sekiranya Saudi itu nggak dikuasai oleh dakwah salaf, habis. Pasti kita akan melihat banyak patung-patung yang disembah. Patung-patung tuan guru, syekh. Karena dulu sebelum berkuasanya dakwah salaf di sana, itu banyak patung-patung. Banyak kuburan-kuburan yang disembah. Orang Islam itu datang ke kuburan-kuburan yang dianggap wali. Kemudian gua-gua yang memang pernah, itu dikeramatkan lah. Rumah Nabi dikeramatkan, gua tempat Nabi SAW bertahanus beribadah, gua Hira itu mencari berkah di situ. Jadi banyak kesyirikan. Alhamdulillah Saudi dikuasai oleh dakwah sunnah sampai hari ini. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasannya Islam ini akan kembali di antara dua masjid. Islam itu akan kembali di antara dua masjid. Jadi yang menegakkan Islam itu yaitu hanya sekitar Makkah dan Madinah. Ya, Madinah. Sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Ya, meskipun sekarang ini, kalaupun sekiranya ada kelemahan di Saudi saat sekarang ini, ya mungkin karena agak terpengaruh di sana ada sedikit kemaksiatan dan sebagainya. Tapi kan tidak masuk Makkah dan Madinah itu tidak sampai dimasuki kemaksiatan ya. Mungkin kalau Jeddah dan sebagainya ya, dengar-dengar itu ada konser musik dan sebagainya. Itulah memang apa yang dikatakan Nabi benar, bahwa agama ini akan kembali di antara dua masjid. Yang betul-betul dijaga, artinya dari sisi tidak menyimpang akidahnya, ibadahnya, dan sunnah ditegakkan di sana. Alhamdulillah. Ya, tapi sekarang ini banyak orang tidak mengambil pelajaran dari itu. Ya, tapi memang sebenarnya kalau masyarakat kaum muslimin ini dibiarkan begitu saja, mau berpikir, nggak dipengaruhi sama kiai-kiai dan ustadz-ustadznya, setiap mereka umroh, setiap mereka berhaji, pulang dari Makkah dan Madinah, ustadz yakin mereka akan jadi ahlus sunnah. Mereka akan menjadi salafi. Ibadah mereka, akidah mereka akan menjadi salafi. Tapi dihalang-halangi oleh siapa? Ustadz pembimbing haji dan umroh mereka. Setiap dikasih buku, jangan diterima. Wahabi. Padahal bukunya di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Itu jadi memang ustadz-ustadz yang itu nanti bertanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau mereka menghalalkan beristighosa kepada orang-orang yang meninggal, tak ada apa lagi mau yang dia bawa. Apa yang mau dia bawa bekal di hadapan Allah? Salat,
ibadah yang lainnya. Kosong, semuanya akan hancur. Gak ada sama sekali, nol. Kalau dia melakukan apa? Kesyirikan. Dan ini fitnah yang terbesar memang. Fitnah terbesar. Ya, fitnah terbesar pada hari ini. Penyembahan kepada kuburan. Itu dia ya. Nah, kemudian selanjutnya ma yuhramu indal kuburi. Apa-apa yang diharamkan dilakukan di kubur. Apa-apa yang diharamkan di kubur. Ya. Apa-apa yang diharamkan dilakukan di kubur. Yang pertama, ad-dabhu liwajhillah. Ad-dabhu liwajhillahi. Menyembelih binatang karena Allah, tapi di depan kuburan. Ini dilarang nih. Karena memang Allah melaknat orang-orang yang beribadah kepada Allah di kuburan. Makanya jangan melakukan ibadah di kuburan. Baca Quran, apalagi ya, menyembelih binatang, iktikaf itu kan ibadah. Iktikaf di masjid, jangan iktikaf di kuburan, semedi di kuburan, mengkhatamkan Quran 30 juz. Apa itu? Menyembelih binatang karena Allah, tapi dilakukan di kuburan. Ini kan apa? Apa-apa yang diharamkan dilakukan di kuburan, yaitu apa? Menyembelih binatang karena Allah. Yang kedua sampai yang keenam. Ya, yang kedua ini, yang kedua an yujassasa al-qabru sebetulnya. Yang kedua an yujassasa al-qabru. Ya. Mengapur kuburan. Iya, mengapur kuburan. Iya, mengapur kuburan. Mengapur kuburan. Ya, ini ya. Kemudian ya, kuburan. Wa an yuq'ada alaihi. Yang ketiga, duduk di atasnya. Duduk di atasnya. Ini kalau sekarang sampai tidur. Tidurnya di atas kuburan. Iya kan? Karena apa? Kuburannya dibuat bangunan. Buat bangunan di semen. Sampai akhirnya apa? Pas kuburannya itu ada pohon besar. Enak pula tidur ya kan di bawah pohon. Iya kan? Ya, duduk saja dilarang, apatah lagi tidur di atas kuburan. Terlebih lagi yang lebih parah lagi dosanya apa? Mengencingi kuburan, buang air besar di kuburan. Ada pun. Ya, itu memang sudah keterlaluan ya kan? Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa an yubna alaihi. Mendirikan bangunan di atasnya. Ya, mendirikan bangunan di atasnya. Ya, artinya membangun kuburan itu, atau ada kuburan dibangun, ya bangunan lah, bangunan rumah, bangunan masjid, ya kan? Ya, membuat bangunan di atasnya. Apa saja bangunan, ya buat tempat peristirahatan, tapi ada kuburannya di situ. Ya apa? Kalau sekarang ini kan banyak kan, apalagi di mana Ustaz lihat itu ya, daerah Danau Tobah itu kan, ada kuburan nenek moyang itu. Dibuat bangunan ya kan, ya, besar-besar yang seperti itu. Ya, maka ini adalah terlarang. Begitu juga bangunan-bangunan menyemennya apa, ini dilarang. Karena ini adalah salah satu apa, sikap mubazir ini. Ya, menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Enggak ada pahalanya itu buat bangunan, dan malah berdosa. Tapi orang-orang menganggap kalau misalkan orang tua kita meninggal, kita nggak buat bangunan situ, dianggap anak durhaka kita, iya kan? Pandangan masyarakat.
Pandangan masyarakat begitu. Nah sekarang beragama ini yang menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut masyarakat. Memang berat hari ini kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Yang kita lawan itu arus masyarakat yang begitu besar, yang menolaknya. Makanya ya kita harus pintar-pintar lah berhadapan dengan masyarakat. Iya kan? Harus pintar-pintar karena memang ya penuh dengan kejahilan. Banyak yang orang-orang yang bodoh, jahil hari ini, jahil terhadap agamanya. Meskipun kitab-kitab agama itu banyak, tapi orang-orangnya, kaum musliminnya itu banyak yang jahil. Nah, makanya ya kita bicara ya menurut kadar apa? Menurut kadar akal mereka. Iya, pelan-pelan lah. Makanya yang pertama kali mendakwahi mereka, dakwahi mereka kepada tauhid. Jauhi mereka dari syirik. Itu. Kalau masalah fikih belakangan aja dulu. Yang penting selamatkan aja dulu apanya? Akidahnya. Jangan nyembah kuburan. Jangan percaya kepada dukun. Jangan pakai jimat. Itu di apa namanya? Itu diselamatkan. Selamatkan. Kalau yang masalah fikih-fikih ibadah yang apa itu belakangan. Karena mau mereka ahli ibadah, banyak ibadahnya, tapi kalau melakukan syirik nol. Gak ada apanya, gak ada artinya. Gak bisa itu di hari akhirat dia berkata, ya Allah KTP ku itu muslim wahai Allah. Gak ada artinya KTP. Buktinya KTP ku muslim wahai Allah, gak ada artinya. Kalau dia melakukan syirik, dah neraka kekal selamanya. Makanya belajar akidah itu harus betul, tauhid, supaya jangan melakukan kesyirikan. Ya, itu dia ya. Ya, membuat bangunan di atasnya. Ya. Atau yuzada alaihi, atau meninggikan makam melebihi tanah galian. Melebihi makam, melebihi tanah galian, melebihi makam, meninggikan makam melebihi tanah galian. Iya, tanah galian. Jadi kalau meninggikan gundukan itu ya sekedar dari tanah galian. Ya, itu dia. Ya, jangan ditinggi-tinggikan. Biasanya kalau udah ditinggikan itu dibuat bangunan. Ini terlarang. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam, au yuktaba alaihi. Apa? Menulis di atasnya. Jadi memang menulis di atasnya. Jadi memang dilarang oleh Nabi. Ya. Menulis di atasnya. Memang itu diusahakan kalau bisa apa, jangan menulis apa. Kalaupun apa untuk sebagai tanda ya paling batu. Kalaupun memang batu sekedar tulisan ya paling tulisannya nomor lah untuk nandai itu kuburan kita. Ini nomor 100. Iya kan? Jadi kan jangan payah juga kalau semuanya batu untuk nandai itu supaya kita bisa mendatanginya, atau nanti kuburan keluarganya kan mau dikuburkan di situ. Iya kan, bisa sekedar itu saja. Wallahu a'lam. Ya mungkin kalau sekedar tulisan untuk nandai saja, nandai mungkin ini nomor 1, 2, 3, ini jenazah keluargaku atau kakakku atau abangku, nomornya nomor yang kita ingat itu nomornya, ya kan. Mungkin kalau sekedar itu untuk menandai saja supaya kita mendatanginya nggak susah, atau nantinya kita ingin menguburkan keluarganya yang sama ke situ biar nggak susah, nggak silap. Mungkin nggak masalah. Akan tetapi kalau di Saudi itu hatta sampai nomor pun tak ada. Di Baki itu nggak pakai nomor. Ya udah batu begitu saja. Batu begitu saja. Wallahu alam. Tapi kan kita biasanya itu apa namanya? Mau nandai kali kan. Kalau semuanya batu kadang ya. Tapi kalau semuanya pakai batu nisan, kita hanya sekedar batu cuman sendiri misalkan, itu gampang nandainya. Kemudian kalaupun ditambahi ada supaya nggak turun dia, hanya batu-batu kecil, iya kan, untuk apa namanya, seperti batu bata, kayak zaman dulu gitu.
hanya sekedar itu saja untuk tidak turun tanahnya sehingga sehingga dia rata kan gitu. Karena kan hujan itu kan membawa membawa tanahnya, hanya sekedar itu saja ya mungkin tidak begitu masalah. Tapi kalau udah sampai menyemennya, itu dihindari ya, itu dia. Nah kemudian selanjutnya yang ketujuh, as-salatu ilaiha, salat menghadap kuburan. Nah ini salat menghadap kuburan ini pas masjid, di depan mihrabnya kuburan. Di depan kuburan. Ini kalau kita sholat di depan kita kuburan, batal sholat kita. Diulangi lagi. Kalau kita sebelumnya nggak tahu, habis sholat, tahu kita di depan kita itu ada kuburan. Pas kita keluar rupanya di depan mihrab imam itu, wah pas ada kuburan. Ulangi lagi sholatnya. Tapi kalau posisi kuburan di samping kanan atau kiri, baru kita tahu setelah sholat, atau di belakang, nggak usah diulangi. Tapi kalau posisinya dia di depan kuburannya, ulangi lagi sholatnya. Ya? Nah. Ya. Pokoknya kalau di halamannya itu kuburan, nggak boleh. Kecuali kalau halaman kuburannya itu dibuat pagar lagi untuk halaman. Jadi nggak cukup dinding masjidnya saja. Misalnya dinding masjid, setelah itu langsung kuburan, nggak bisa ini. Nah, dia harus dipagar lagi dengan areal pagar dari halaman masjid. Nah, itu dia. Jadi nggak cukup. Jadi kalau bisa dihindari masjid-masjid yang di situ ada kuburannya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, as-salatu indaha walau bidun istiqbalin. Ya, salat di samping kuburan. Walau biduni istiqbalin. Salat di samping kuburan walaupun tidak menghadap kepadanya. Walau biduni istiqbalin. Walaupun tidak menghadap kepadanya. Ya itulah tadi masjid yang ada kuburannya di situ. Masjid Agung kan mana ada kuburannya? Masjid Raya. Iya, tidak boleh. Sampai Masjid Raya itu halamannya dipagar. Kalau sudah dipagar halamannya, iya kan? Kemudian sana itu kuburan, kemudian dipagar, ya dengan dinding lagi, tidak masalah sholat di situ. Makanya kalau antum ada keluarga, entah kakek, entah paman, pengurus di situ, kasih usulan. Karena makin lama itu kayaknya kuburannya makin mendekat. Makin mendekat ke mana? Ke masjid. Karena mungkin anak keturunannya pada meninggal, dikuburkan, mintanya dikuburkan di situ. Ya makin lama kan makin ya bisa makanya udah tinggal dibatasi saja. Ya, tinggal dibatasi saja. Ya. Iya, walaupun tidak menghadapnya. Jadi itu ya. Dan juga harus hati-hati dengan mayat yang sudah meninggal tapi belum dikuburkan. Diusahakan jangan sholat menghadap mayat. Makanya ketika membawa mayat itu untuk disolatkan, dan terkadang kita sholat wajib terlebih dahulu, letakkan mayat di belakang. Jangan letakkan mayat itu di depan pas awak sholat menghadap mayat. Karena mayat itu sama juga posisinya dengan orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Makanya diusahakan jangan diletakkan di arah menghadap kita mau sholat di depannya mayat, nggak boleh. Iya. Ya yang penting kalau di samping, nanti orang yang di samping sholat menghadap karena penuh. Kalau bisa di belakangnya. Yang perempuan juga kan di belakang. Kadang nanti perempuan menghadap mayat.
Kalau bisa, nah itu diusahakan dia diletakkan di posisi di belakang. Karena ya, kenapa? Iya. Ya. Menghadap ke, ya kalau sholat jenazah nggak apa-apa. Sholat wajib jangan menghadap mayat. Nah, itu sholat jenazah. Sholat jenazah ya memang harus di depan lah. Sholat wajib jangan mayatnya di depan kita ya, atau di rumah kita ada yang meninggal, jangan kita sholat di depan mayatnya ya, hindari. Di samping cemana sebelum di dalam masjid. Iya. Sholat wajib dulu. Ya nggak masalah, akan tetapi memang posisinya diletakkan di belakang. Jangan sampai orang yang sholat itu menghadap mayat. Itu dia, diusahakan. Karena memang ada larangan la tusallu ilal kubur, jangan kau menghadap kepada kubur. Nah ini kan udah jadi kuburan, ngerti? Walaupun bedanya dia apa? Belum masuk ke kuburan, sama-sama sudah mati. Ya itu ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.